Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kami yang terkasih. Selamat datang dalam ibadah tengah minggu online pada malam hari ini. Kami sangat bersyukur dan kami sangat bergembira bisa bertemu kembali dengan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kami yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Malam ini kita akan belajar dari kisah Yunus dengan tema belajar bersama Yunus. Kisah Yunus mengajarkan kita tentang ketaatan, pengampunan, dan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Bagaimana Yunus dipakai Tuhan untuk membawa pesan penting kepada umatnya. Malam ini kita beruntung karena telah hadir di tengah-tengah kita Ibu Pendeta Rostauli Sagala STH yang akan membagikan firman Tuhan kepada kita. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan menemukan hikmat dari kisah Yunus. Kita mulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang indah ini, kami boleh berkumpul di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang selalu menyertai dan membimbing kami. Malam ini kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati dan penuh pengharapan. Siap untuk belajar dari firman-Mu melalui kisah Yunus. Ajar kami ya Tuhan untuk memahami ketaatan yang sejati dan betapa besar kasih dan pengampunan-Mu bagi setiap orang yang berbalik kepadamu. Kami memohon kehadiran Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami. Kami juga berdoa buat Ibu Pendeta Rostauli Sagala yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan, setiap kata yang diucapkan beliau berasal daripada Engkau dan menjadi berkat bagi kami semua. Bimbinglah kami Tuhan untuk bisa belajar dari Yunus dalam hidup kami sehari-hari, agar kami menjadi saksi-Mu yang setia dan kami boleh membesarkan nama-Mu. Berkatilah ibadah ini ya Tuhan, semoga setiap hati dipenuhi dengan sukacita, pengharapan dan iman yang kuat. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, shalom bagi kita semuanya. Kembali kita boleh bertemu dalam ibadah tengah minggu online yang disiarkan melalui channel YouTube Sylvia Margaret Huta Barat. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum kita masuk ke dalam renungan, marilah kita awali dengan berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita. Amin. Selamat malam bagi kita semuanya. Pada ibadah tengah minggu online kali ini, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema belajar dari Yunus yang akan saya bacakan bagi kita dari kitab Yunus pasal 3 ayat 1 sampai ayat 2. Demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikan kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Sampai demikian. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita, dalam renungan ini yaitu dengan tema belajar dari Yunus, kami mengambil yaitu panggilan Tuhan untuk kedua kalinya hendak menuruh Yunus supaya berangkat pergi ke Niniwe. Karena di pasal 1 ayat 1 Tuhan sudah pertama sekali berseru atau mengutus atau memanggil Nabi Yunus supaya pergi ke kota tersebut. Tetapi sebagaimana pasti kita sudah tahu semuanya, bagaimana Yunus boleh kita bilang ragu atau secara sederhana Yunus menolak. Bahkan bukan hanya menolak, tapi dia berusaha untuk bersembunyi, melarikan diri ke Tarsis. Dan itulah yang menghantarkan Yunus sehingga dia boleh mengalami peristiwa
yaitu ditelan seekor ikan besar dan tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, panggilan Allah kepada Yunus, dia ragu, takut, bahkan menolak. Lalu dia berusaha melarikan diri, bersembunyi. Dia berpikir kalau dia bersembunyi dengan lari ke Tarsis, maka Tuhan tidak akan menangkapnya lagi atau menyuruhnya lagi. Tetapi ternyata dengan pengalamannya sampai ke dalam perut ikan, dari sana Yunus berseru. Di pasal 2 dia berdoa, berseru kepada Tuhan, dan dia merasakan bahwa Tuhan menjawab doanya, dan memang benar. Tuhan menjawab doanya, yaitu ikan itu pun kemudian memuntahkan Yunus kembali ke darat atas ketetapan ataupun firman Tuhan. Nah, apakah selesai sampai di sana? Ternyata tidak. Kemudian itu yang saya baca tadi, pasal 3 ayat 1 dan 2. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Jadi untuk pertama kalinya sudah sampai. Yang kedua kalinya, Allah tetap ibarat menagih atau meminta supaya Yunus memenuhi panggilan Tuhan untuk diutus menyuarakan seruan pertobatan ke kota Niniwe. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebenarnya kalau kita berpikir, apakah hanya tinggal Yunus seorang diri yang bisa disuruh oleh Tuhan? Jika Tuhan berkenan, sebenarnya masih banyak yang bisa boleh dipakainya. Apakah hanya seorang Yunus saja yang bisa untuk disuruh? Pasti masih banyak lagi. Sebenarnya pribadi-pribadi atau orang-orang yang lain yang bisa Tuhan suruh ketika Yunus menolaknya. Tetapi dalam hal ini sebenarnya bukan hanya untuk kota Niniwe, tetapi untuk Yunus juga Allah sedang membentuk karakter supaya dia menjadi orang yang taat kepada Allah. Itu yang boleh kita lihat. Yunus juga diajar supaya menjadi pribadi yang taat kepada apa yang diperintahkan atau panggilan Allah yang disampaikan kepadanya. Ketika sekali dipanggil, lalu dia lari, lalu katakanlah Yunus mengalami konsekuensi oleh karena dia lari. Kemudian diselamatkan, Allah tahu-taunya memanggilnya lagi untuk kedua kalinya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari panggilan yang kedua kalinya, ya Yunus bersiap lalu pergi ke kota Niniwe sesuai dengan firman Tuhan, kelanjutan dari ayat yang saya baca tadi. Yunus memberikan satu pelajaran bagi kita, bahwa siapapun yang Tuhan panggil untuk suatu tugas yang telah dirancang oleh Tuhan, kita harus belajar untuk taat. Ya, mungkin memang panggilan itu banyak risikonya. Mungkin memang panggilan itu berat untuk melakukannya. Mungkin memang panggilan itu ya menurut kita tidak mampu dan lain sebagainya, berbagai alasan-alasan lain. Nah, seringkali juga kita dapati ketika seseorang dipanggil oleh Tuhan untuk suatu tugas yang hendak dia berikan, ada banyak yang seperti Yunus melarikan diri atau menghindar. Ada banyak sikap seperti sikap yang ditunjukkan oleh Yunus, apakah ragu, merasa tidak mampu, atau merasa tidak penting, sehingga dia katakan melarikan diri, atau kalau sekarang mungkin mencari-cari alasan untuk menolaknya. Ini sering, apakah di tengah-tengah gereja atau di mana saja, mencari alasan untuk menolak. Ya, banyak sekali hal itu terjadi. Namun Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maunya jangan sampai seperti Yunus ya. Tuhan izinkan dulu masuk, berdiam di dalam perut ikan 3 hari 3 malam lamanya.
ya lalu diberikan kelepasan. Nah, setelah dipanggil kembali, lalu Yunus merespon dan pergi sesuai dengan yang Tuhan firmankan. Bapak Ibu saudara-saudara, sebaiknya kita dalam rangka belajar ketaatan memahami jika hidup kita memang hendak dipakai oleh Tuhan untuk satu-satu tugas yang hendak Dia utus kita ke sana. Banyak hal untuk segala pekerjaan baik. Ya, untuk segala pekerjaan-pekerjaan yang baik. Biarlah kita belajar untuk taat karena berarti Tuhan hendak memakai hidup kita untuk hal itu. Walau mungkin kita takut, bisa saja Yunus takut, bisa saja Yunus ragu, walau situasi seperti itu ada pada kita merasa takut, merasa ragu, ya dan lain sebagainya, harus ada ketaatan. Kita harus percaya kalau Tuhan yang memanggil dan mengutus, maka kita berikan tunduk, lalu kita mau dipimpin olehnya, pasti kita tentunya tidak sendirian untuk tugas itu. Pastinya tentunya Tuhan akan menyertai kita dengan Roh Kudus-Nya yang akan memampukan kita untuk melakukannya. Nah, itu yang dapat kita mengerti dari Yunus soal ketaatan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, sebenarnya kemudian ada lagi, memang Yunus taat untuk kedua kalinya. Dia mengerjakan apa yang Tuhan suruh. Dan penduduk kota Niniwe, mulai dari rajanya hingga rakyatnya benar-benar bertobat atau bersukacita dalam menerima seruan pertobatan itu sehingga ada membuahkan hasil. Tetapi kemudian dalam Yunus masih ada lagi yang harus ditempa sebenarnya oleh Tuhan. Ya, melihat pertobatan itu, malah dia seolah-olah lagi ingin membenarkan diri. Apa yang hendak dia katakan? Bukankah telah kukatakan ketika aku masih di negeriku, itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Nah, seolah-olah ketika Allah tidak jadi memberikan hukuman ke penduduk Niniwe, seolah-olah Yunus kecewa. Padahal sebenarnya memang pertobatanlah yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi seolah-olah dia kecewa. Seolah-olah dia hendak membenarkan, makanya dulu saya melarikan diri. Karena sudah seolah-olah sudah tahu kalau Tuhan itu tidak akan jadi menghukum mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita mengerti memang Tuhan tidak jadi menghukum penduduk kota Niniwe oleh karena ada pertobatan yang sungguh-sungguh di sana. Nah, untuk hal ini juga masih sekitar Yunus, ya. Jadi Yunus sebenarnya boleh dibilang mengerjakannya, tetapi masih ada selalu yang mengganjal di dalam hatinya untuk membenarkan diri. Sikap untuk membenarkan diri sendiri, ya, belum sepenuhnya. Maka ini juga harus kita buang dalam rangka belajar ketaatan dari kitab Nabi Yunus. Jangan kita menganggap diri kita benar ketika kita memberikan penolakan, lalu ya kemudian kita lihat ke apa di kedepannya, lalu kita dulu pun sudah saya bilang sebenarnya tidak mau. Nah, jangan mencari-cari alasan untuk hal-hal seperti itu. Tetapi yang mau kita katakan ketaatan dalam hal ini adalah seharusnya kita tunduk di bawah daripada kendali ataupun panggilan yang Tuhan berikan kepada kita dengan kesiapan atau kesungguhan melaksanakan apa yang Tuhan sampaikan, Tuhan tugaskan, Tuhan amanatkan dalam kehidupan kita. Segala pekerjaan yang baik, pelayanan-pelayanan yang baik haruslah kita kerjakan dengan senang hati. Haruslah kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Jangan kita kerjakan tapi masih terbersit di dalam hidup kita seolah-olah membenarkan diri. Jangan kita kerjakan tetapi masih tetap terbersit dalam hati kita
seolah-olah penolakan yang kita lakukan sebelumnya adalah benar. Ya, sebagai anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan, biarlah kita taat apapun yang hendak diamanatkan untuk kita laksanakan. Yang kedua sebenarnya Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari kitab Nabi Yunus kita juga belajar tentang pertobatan. Ada beberapa yang bertobat di sini. Pertama, Yunus sendiri bertobat. Ya, bertobat dari kesalahannya, menghindar daripada panggilan Tuhan. Yang kedua, penduduk kota Niniwe mulai dari raja sampai kepada rakyatnya juga semua mengalami pertobatan. Bahkan yang ketiga, sehingga ketika Allah juga memberikan satu lagi momen kepada Yunus sebenarnya dengan pertanyaan, layakkah engkau marah? Nah, pertanyaan ini, layakkah, pantaskah Yunus marah ketika Allah tidak jadi menghukum penduduk Niniwe? Sebenarnya tidak pantas, malah sebenarnya kita harus bersyukur. Ya, tetapi ketika ada kekecewaan pada Yunus tadi, seolah-olah itu kemarahan Yunus. Maka Yunus sebenarnya tidak pantas untuk marah. Atau ada lagi diperlihatkan oleh Tuhan dalam peristiwa sebatang pohon jarak di akhir kitab Yunus. Ya, ketika pohon jarak itu berdaun rimbun, boleh tempat berteduh bagi Yunus, dia sangat bersuka cita. Tetapi keesokan harinya ketika seekor ulat memakan habis daun pohon jarak itu, sehingga Yunus kepanasan atau sinar matahari menyakiti Yunus, dia kecewa. Lalu Tuhan juga katakan, layakkah engkau marah karena pohon jarak ini? Nah, bagaimana Allah sebenarnya sangat mengasihi Yunus, demikian Allah sangat mengasihi orang bertobat seperti penduduk Niniwe, atau demikian juga Tuhan mengasihi kita, setiap orang yang mau meninggalkan kesalahannya dan melangkah ke dalam cara hidup yang baru di dalam Tuhan. Kesalahan-kesalahan masa lalu kita, Tuhan mengampuni jika ada pertobatan yang sungguh-sungguh. Nah, ini juga mengajarkan kepada kita, ya. Jadi dari kitab Yunus, pertobatan yang sungguh-sungguh, sehingga Yunus disadarkan juga tadi dengan pohon jarak tadi, dia pun tidak pantas untuk marah, ya. Dia pun tidak layak untuk marah karena Tuhan mengampuni penduduk Niniwe. Dia pun tidak pantas, tidak layak untuk marah akan peristiwa pohon jarak tersebut. Seperti itulah digambarkan kasih setia atau kasih karunia Tuhan yang demikian besar kepada kita umat manusia. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Belajar dari kehidupan kitab Nabi Yunus untuk kita setiap saat dalam kehidupan kita. Untuk yang kedua, setiap manusia pasti tidak luput dari berbagai-bagai dosa atau kesalahan dalam kehidupan kita. Bahkan begitu marahnya Tuhan kepada penduduk Niniwe yang hendak dimusnahkannya. Tetapi ketika Tuhan melihat pertobatan yang sungguh-sungguh itu tadi, itulah sebenarnya yang diinginkan oleh Tuhan. Sehingga dia tidak jadi menghukum ya penduduk Niniwe. Demikian juga dalam kehidupan kita. Mungkin kita punya kesalahan, pelanggaran, dosa-dosa di dalam hidup kita di waktu-waktu yang lampau. Ya, dosa dari hal yang biasa atau dosa yang begitu, kesalahan-kesalahan yang banyak, yang cukup banyak kita lakukan di waktu-waktu yang lalu. Ketika kita melihat atau mendengar tentang kitab Nabi Yunus ini, mengajarkan kepada kita supaya kita juga ketika kita merenungkan betapa besarnya kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Seperti yang tertulis di Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Kalau kita mengingat kasih Tuhan itu yang tidak pernah berkesudahan,
yang tidak pernah habis-habisnya, memberikan kepada kita kesempatan. Setiap orang yang meninggalkan segala kejahatan atau dosa-dosa di dalam kehidupannya, ada kesungguhan untuk berubah ke depan. Ada kesungguhan untuk meninggalkan segala dosa dan kesalahan itu dan memulai hidup yang baru di dalam terang firman Tuhan. Maka di situ kita lihat kemurahan, kasih karunia Tuhan yang besar Dia berikan untuk setiap orang, untuk setiap jiwa yang memberikan dirinya mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh. Sesungguhnya inilah yang hendak disampaikan oleh Allah di dalam figur Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat itu dalam kehidupan kita. Tuhan telah diberikan bagi kita seorang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus, yang siapa yang mau bertobat meninggalkan segala dosa-dosa dan kesalahannya, pengampunan Tuhan tersedia dan diberikan kepadanya. Biarlah kita belajar dengan ketaatan dan juga pertobatan, ketaatan dan pertobatan. Boleh kita dapat dari kisah kitab Nabi Yunus ini dalam hidup kita sehari-hari. Amin, kita berdoa. Kami kembali bersyukur Bapa di sorga, firman-Mu yang telah boleh kami renungkan di dalam ibadah tengah minggu online pada hari ini. Kami telah belajar dari kitab Nabi Yunus, yaitu tentang ketaatan dan pengampunan. Biarlah kiranya ketika Tuhan hendak memakai atau mengutus atau memanggil kami, setiap orang percaya, setiap jiwa. Kami percaya Tuhan merancang, bahkan Tuhan hendak menginginkan untuk setiap anak-anak Tuhan, untuk Tuhan panggil untuk segala pekerjaan yang baik. Biarlah kami tidak takut dan tidak khawatir, bahkan tidak menolak atau tidak melarikan diri dari panggilan itu dengan mencari berbagai-bagai alasan, seperti yang ditunjukkan Nabi Yunus pada awalnya. Tetapi biarlah kami memberikan diri kami untuk rancangan apapun ketika Tuhan hendak memakainya. Kami yakin Tuhan pakai anak-anak-Mu untuk segala pekerjaan yang baik. Biarlah kami sungguh-sungguh taat memenuhi panggilan itu. Atas ketidakberdayaan atau kekurang mampuan atau kekurang pintaran kami, biarlah kami menyerahkan diri supaya Tuhan yang membimbing kami, memperlengkapi, supaya kami dimampukan untuk melakukan setiap rancangan-rancangan Tuhan yang terbaik itu. Demikian juga tentang pengampunan. Dari kitab Nabi Yunus kami dapat belajar ketika Tuhan mengampuni Nabi Yunus dan mengutusnya kembali. Kami yakin demikian juga Tuhan memberikan kesempatan bagi kami, sehingga Tuhan mengampuni segala dosa, kesalahan ataupun pelanggaran-pelanggaran kami. Bahkan pelanggaran umat-Mu, penduduk kota Niniwe, yang sesungguhnya Tuhan sudah hendak memberikan sanksi atau hukuman. Oleh karena ada pertobatan yang sungguh-sungguh. Kemurahan Tuhan nyata. Sesungguhnya demikianlah kemurahan Tuhan dalam hidup kami sebagai orang beriman. Dan untuk itulah ketika kami merasakan dosa kesalahan kami Tuhan ampuni dengan sempurna melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal. Bapa di sorga, kesempatan kali ini juga kami tetap berdoa supaya Tuhan kiranya memberkati channel YouTube Ibu Sylvia Margaret Huta Barat, supaya tetap dapat menjadi
alat atau perpanjangan tangan Tuhan, walaupun melalui media YouTube. Kiranya dapat selalu memberitakan kabar baik, baik melalui pelayanan firman, baik melalui pelayanan lagu-lagu pujian, supaya dapat menjadi berkat bagi siapa saja, terutama bagi setiap penonton setia akun channel YouTube Sylvia Margaret Huta Barat. Biarlah Tuhan memberkati supaya tetap boleh eksis untuk menyebarluaskan tentang firman Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan ke tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu kami juga berdoa buat keluarga Ibu Sylvia Huta Barat, suami, anak-anak, atau juga beserta dengan seluruh tim. Kiranya Tuhan juga selalu memberkati mereka. Memberikan kiranya selalu damai sejahtera di tengah keluarga. Memberkati tumbuh kembang anak-anak yang Tuhan anugerahkan. Memberkati semua tim yang ada di dalam mempersiapkan pelayanan ini. Sehingga semuanya juga bersukacita, bergembira untuk melakukan tugas dan panggilan ini di tengah-tengah dunia ini. Kami juga berdoa buat setiap anak-anak Tuhan dimanapun berada, terutama pendengar atau penonton setia daripada akun ini. Jika mereka adalah anak-anak yang masih di bangku sekolah, Tuhan memberkati supaya mereka dapat belajar dengan baik di dalam sekolah ataupun perkuliahannya untuk masa depan dalam kehidupannya. Jika mereka adalah dari kalangan para pekerja, biarlah setiap pelayanan daripada akun ini senantiasa semakin memotivasi mereka untuk mengerjakan yang terbaik dalam kehidupannya. Jika mereka juga ada yang mencari pekerjaan, biarlah Tuhan memberikan yang terbaik sebagai tugas dan panggilan dalam kehidupannya. Dan bukan sekedar pekerjaan saja, tetapi menjadi tugas dan panggilan yang dicintai, yang dilakukan dengan takut akan Tuhan. Bahkan untuk setiap generasi hingga ke generasi orang tua, semuanya kiranya ada di dalam perlindungan tangan Tuhan. Atas mereka yang mengalami sakit, yang terbaring lemah, walaupun tubuhnya boleh lemah, tetapi biarlah kehidupan rohani atau imannya tidak Tuhan izinkan untuk lemah. Tetapi kami tetap memohon Tuhan, campur tangan Tuhan untuk kiranya memberikan kesembuhan atas setiap tubuh yang mengalami kelemahan. Kami juga berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami, untuk kota kami, kota Medan. Kiranya Tuhan campur tangan untuk kiranya dapat semuanya di dalam keamanan dan damai sejahtera. Negara kami ini biarlah Tuhan yang campur tangan supaya semuanya dapat berbenah dan berjalan untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin.